itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya emang kita pas-pasan ya bahasa Inggrisnya, sebenarnya juga banyak teman-teman saya yang emang bahasa Inggris pas-pasan, tapi dia dengan struggle-nya, dengan tekad yang tinggi, dia berusaha memahami dengan copy paste semua satu page ke Google Translate. Dan sekarang orang itu bekerja di perusahaan yang multinasional. Padahal awal-awal saya lihat tuh bahasa Inggris pun pas-pasan banget. Sekarang udah perusahaan yang emang full pakai bahasa Inggris kerjanya, itu keren. Terus baca dokumentasi resmi ini harus dibiasakan. Jangan dikit-dikit nanya itu ya. Karena semua udah ada di dokumentasinya. Contohnya Android itu udah ada di developer.android.com dari yang basic sampai yang advance. Nah, yang basic-basic ini sebenarnya udah banyak banget sumber-sumbernya. Kita tinggal baca, kita tinggal pahami aja. Nanti untuk yang advance, intermediate, ya insya Allah sih teman-teman komunitas pasti mau bantu. Tapi kalau yang pertanyaan dasar ya, sebenarnya udah banyak di internet. Jadi sebelum nanya ke komunitas atau ke forum, ya sebaiknya cari dulu di internet. Kemudian sering praktek, ini penting banget ya. Sering praktek atau latihan, karena kalau kita baca buku doang, kemudian kita nggak praktek, ya paling besok udah bisa lupa gitu, atau minggu depan udah lupa ya. Jadi penting banget ya kita praktekkan. Contohnya nanti sesi ini setelah teman-teman belajar tentang AppScript, coba dipraktekin, coba bikin sesuatu yang sederhana pakai AppScript. Kemudian ini penting juga. Jangan mulai dari aplikasi yang sulit, karena aplikasi yang sulit itu kan banyak fiturnya, kemudian butuh timeline panjang, butuh kompleksitas tinggi, butuh skill yang tinggi juga itu ya. Mulai dengan aplikasi yang mudah, tapi yang penting teman-teman bisa publish, bisa nikmati ya, bisa disebar ke banyak orang dan bisa dipakai. Saya dulu bikin aplikasi Comic Viewer. Aplikasinya tuh sederhana ya, buat baca image doang di WebView, dan itu bikin saya pengen bikin lagi. Jadi teman-teman juga mulai dari yang sederhana dulu, yang insya Allah menghasilkan lah walaupun sederhana juga. Nah ini penting nih supaya teman-teman konsisten dan disiplin, tetapkan deadline. Biasanya kita kalau ngoding tanpa deadline kan males-malesan ya, nanti aja besok aja, nanti aja minggu depan, nanti aja tahun depan gitu ya. Nah, itu akibatnya kalau kita nggak punya deadline. Cara punya deadline gimana? Ya, kita tentuin sendiri. Nah, tentuin sendiri ini kadang-kadang sulit juga kalau nggak ada uangnya di situ. Makanya tips paling bagus sih kita cari project yang menghasilkan uang. Atau kita cari project yang emang dibayar kalau kita menyelesaikannya. Bisa dengan cari project freelance atau kita magang atau kerja di perusahaan IT. Itu sebenarnya. Jadi angka yang kelima ini yang paling penting, tetapkan deadline. Karena kalau nggak ada deadline ya biasanya kita males-malesan. Itu tipsnya supaya kita konsisten. Nah, ini bisa dibaca lagi di website tipsandcara.com. Nah, ini ada tentang uh, tentang tips menjadi Android developer handal. Nanti waktu dekat saya akan berbagi juga tentang AppScript di website ini. Itu sih tentang tips singkatnya. Berarti sekarang kita udah bisa mulai ya? Oke Mas, iya, terima kasih Mas sharing-nya, Masya Allah. Iya Mas, udah bisa dimulai Mas, ininya. Jadi teman-teman, kalau ini untuk yang mau bertanya bisa ya di sesi tanya jawab sebentar. Jadi Boleh, boleh. silakan Mas Ibun, untuk sharingnya. Jadi teman-teman harap tetap kondusif ya. Jadi saya mute dulu buat teman-teman yang mungkin nggak sengaja ke unmute. Iya, Oke. oke Nah, Mas, sebelum kita mulai, paling silakan. Iya Mas. saya mau munculin video dulu sebentar, karena nggak sopan kalau saya ngomong nggak ada videonya. Awal-awal aja. Oh, siap Mas Ibun, siap. Nah, Halo Mas. ini di sana GMT plus 8 ya. Iya Mas, Aduh, betul. Sekarang udah jam 9 sejam. malam. Gimana rasanya jam 9 di sana? Kasih tahu dong. GMT plus 8 ya bocoran. Dingin ya? Oh, kan udah dulu jam 9-nya. Kasih tahu dong jam 9 mau ada apa. Nggak gitu ya konsepnya ya. Iya Mas. Bocoran. Kita mulai tentang
Google Docs using AppScript. Nah, ini awalnya kan sengaja saya pilih materi ini gatel ya. Lihat orang apa-apa bikin aplikasi, apa-apa bikin aplikasi. Ya, saya coba bawain, nggak usah bikin aplikasi gitu ya. Pakai aja Google Docs. Nah, nanti kita coba. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya biasa dipanggil Ibun, nama panjangnya Ibnu Sinawardi, sebagai founder di Kids Indonesia sejak tahun 2008. Nah, saya juga pernah jadi Google Developer Expert untuk Android selama 5 tahunan ya, kurang lebih 5 tahun, terakhir tahun 2018. Kemudian saya juga seneng sama Flutter enthusiast. Jadi sebenarnya udah lama nggak ngoding Android, malah seringnya Flutter di situ. Backend juga sering, microservice, frontend, Node.js, Vue.js, React, nah pokoknya full stack lah ya. Ini efek dari punya software house Palu Gada ya, semua dikerjain, makanya jadi full stack nggak sengaja gitu. Nah yang terakhir Google Docs. Nah, Google Docs ini sebenarnya cakupannya luas ya, bukan Google dokumen yang kita tahu, tapi ada Google Spreadsheet, ada Google Presentation, ada Google Form, dan sebagainya. Atau bisa dibilang Google Apps ya. Nah, paling cerita sedikit tentang sejak kapan saya kenal Google Docs ya. Jadi sejak tahun lalu Desember ya, saya terpilih menjadi ketua RT di komplek di Bandung. Ya sih, jarang ya ketua RT programmer. Nah, jadi ketua RT pun bukan voting tapi dipaksa ya, ditunjuk oleh ketua forum saat itu. Karena ini RW-nya baru terbentuk, baru pemekaran. Nah, di situ saya menolak. Ya, siapa sih yang mau jadi RT ya? Jadi RT kan nggak digaji, ngabisin waktu banyak buat ngurusin warga. Terus ada orang berantem kita urusin, ada sampah nggak diangkut kita kena komplain ya. Padahal mah kita nggak digaji, kita kerja sosial. Itu saya tolak-tolak tuh ya. Ya hampir semua RT ya yang ditunjuk ya menolak, tapi karena emang ini tujuannya mulia, kita membantu orang dan ini tanpa pamrih, ya kita terimalah gitu ya. Nah, saat itu saya mikir, wah, untuk supaya saya bisa termotivasi, saya harus bikin aplikasi nih buat RT atau buat RW supaya nggak sia-sia lah saya jadi RT. Pokoknya mikirin, wah, udah banyak sekali ide-ide yang muncul, ide untuk bayar iuran online, ide untuk lihat database warga, lihat ide untuk sekretaris nyatet surat atau ide untuk sebendahara nyatet iuran, pokoknya macam-macam ide aplikasi. Saya udah mulai bikin dikit-dikit ngoding aplikasi buat RT ini menggunakan microservice backend-nya, kemudian udah banyak service yang dibuat, dan ini butuh kompleksitas yang tinggi ya, dan waktu yang nggak sebentar untuk menyelesaikan semua service. Tapi karena emang ini kan RT kan bukan full time ya, masih ada kerjaan lain, akhirnya nggak handle bikin microservice untuk aplikasi warga ini. Akhirnya udah saya ubah jadi monolit, nggak pakai microservice supaya lebih mudah dan lebih cepat lah ya, walaupun ya secara jangka panjang lebih bagus microservice. Nah, udah saya simpelkan, saya ubah yang tadinya pakai Node.js, pakai serverless juga, saya ubah menjadi monolit, saya ubah menjadi satu aja backend plus frontend-nya situ. Nah, kemudian itu juga masih sama, masih nggak ke-handle, dan ternyata masih kompleks. Waktu yang dibutuhkan nggak cukup buat mengerjakan ini. Akhirnya ganti lagi pakai Odoo, pakai OpenERP. Ini semua fiturnya udah ada, pakai Python untuk membuat modul-modulnya. Ini udah sempat juga terbuat satu modul warga untuk database. Sudah jadi, butuh waktu yang nggak dibilang nggak selama yang microservice atau monolith ya, karena udah jadi semua. Nah, ini juga kewalahan untuk membuat modul-modul lainnya. Kan ada modul iuran, ada modul apa, baru terbentuk modul warga. Akhirnya ya udah daripada kita ganti-ganti platform, coba aja dulu saya bikin tabel-tabelnya di Google Spreadsheet. Nah, jadi saya bikin tabel warga, saya bikin tabel iuran, saya bikin formula yang canggih-canggih, kemudian bikin database kayak misalnya sumbangan apa, pokoknya semuanya di spreadsheet. Saya gunakan 1 atau 2 file spreadsheet yang dia bisa saling terkonek.
dan ada beberapa form-form juga yang bisa diisi dan terkoneksi ke spreadsheet ini. Nah, ini sudah berjalan berapa bulan ya? Yang spreadsheet ini udah hampir 5 bulan lebih ya. Dan sampai sekarang masih pakai spreadsheet dan yang lain-lainnya nggak dikerjain ya karena semua udah tercover ya, semua fitur-fitur tuh udah ada semua di spreadsheet dan mudah digunakan. Saya bisa pakai, bendahara bisa pakai, sekretaris juga bisa pakai. Jadi saya mikir sebenarnya pakai spreadsheet ini udah sangat powerful ya, tanpa kita bikin apps, tanpa kita bikin back end sendiri, semuanya udah ada, tinggal kita manfaatkan di situ. Bahkan oh ya, kenapa saya pakai spreadsheet ya karena formulanya ya sama kayak di Excel, fungsi-fungsinya udah powerful. Ditambah kita bisa ngoding Google Apps Script supaya makin powerful lagi fitur-fiturnya. Nah, apa itu Apps Script? Jadi Apps Script ini sebenarnya adalah bahasa atau script yang berbasiskan JavaScript. Jadi kalau teman-teman udah pernah ngoding JavaScript, itu harusnya bisa ngoding Apps Script karena bahasanya sama. Dengan menggunakan Apps Script kita bisa ngelakuin hal-hal yang keren lah di Google Docs atau Google Apps. Misalnya kirim email pakai spreadsheet atau mau connect ke Google Classroom lalu di-backup di Google Spreadsheet misalnya. Atau bikin API juga bisa dari spreadsheet. Jadi macam-macam hal keren kita bisa lakukan di Google Docs ini. Nah, ini macam-macam Google Apps-nya ya, yang semua bisa saling terkoneksi. Ada Google Drive, ada Google Form, Google Spreadsheet, Google Docs, Calendar, Classroom, Translate, Map. Jadi semua produk Google bisa terkoneksi dengan Apps Script yang kita bahas hari ini. Nah, ini juga ditambah dengan saya kerja setahun terakhir ini kerja di Google, tapi sebagai vendor. Di sana ya kita ngapa-ngapain pakai Google Docs semua, buat koordinasi project, buat kirim email, buat bikin newsletter, buat semuanya pakai Google Docs, Google Spreadsheet, Google Presentation, Slide ya. Ya nggak jarang banget kita pakai aplikasi di luar Google Apps ini karena semua udah powerful dan situ saya makin yakin bahwa Google Docs ini sudah sangat powerful. Kalau mau bikin apps ya bisa aja bikin apps untuk mendukung data-data yang sudah ada di Google Apps. Karena kalau kita bayangin ya, bikin apps itu paling susah adalah di back end dan juga CMS-nya. Mungkin kita bikin aplikasi mobile-nya gampang, bikin Flutter-nya gitu. Tapi untuk urusan back end, database, kemudian CMS-nya, admin ya, itu sulit. Buat manajemen datanya, buat ngapus data kalau ada yang salah, itu paling sulit di situ. Makanya ya, sebisa mungkin pakai yang sudah jadi aja, karena sekarang udah banyak ya aplikasi yang sudah bisa dipakai. Jangan bandingin tahun ini dengan 10 tahun lalu, yang di mana-mana aplikasi itu jarang ada yang free, jarang ada yang canggih. Jadi ya kita bisa pinter-pinter lah ya cari apps yang udah ada. Contohnya Google Apps ini. Nah, syaratnya untuk bisa menggunakan Apps Script ini, pertama nih syarat mutlak ya, kita harus punya kemampuan basic programming. Ya karena kalau nggak punya basic programming, ya nggak akan bisa pakai Google Apps Script-nya. Paling kita cuma bisa pakai fitur-fitur bawaan kayak formula kalau di spreadsheet atau buat layouting di docs-nya dan semacamnya. Gitu ya. Yang kedua juga kita harus familiar dengan Google Apps-nya. Ya kita harus tahu cara pakai Google Docs gimana, Google Sheet gimana, Google Slides gimana ya. Harus tahu cara pakainya. Karena kalau nggak tahu cara pakainya ya gimana caranya kita bisa membuat script untuk mengubah dokumen tersebut gitu ya. Misalnya kita mau mengubah kolom A2 di Google Spreadsheet. Kalau kita nggak ngerti A2 itu apa, ya susah gitu ya. Jadi harus familiar dengan Google Apps di situ. Kemudian, nah ini kita mulai ke istilah-istilah ya di Google Apps Script ini. Jadi ada istilahnya add-ons. Nah, add-on ini kayak semacam aplikasi tambahan yang bisa diinstal, yang bisa ditempelkan ke Google Apps ini. Misalnya kita bikin add-ons untuk mengenerate sertifikat misalnya, yang
yang screen yang di atas ya. Ini saya bikin JNS sertifikat. Nah, kita bisa install dengan cari add-ons, dan install itu bisa dari public atau install dari add-ons yang disediakan oleh company. Jadi yang private untuk company itu juga bisa gitu ya. Nah, setelah diinstal nanti mungkin aja dia akan ada menu baru atau misalnya ada apps kecil baru di dalam si Google Apps-nya. Jadi kita bisa bikin add-on di sini menggunakan AppScript. Nah, ini salah satu contoh pseudocode atau apa yang bisa dilakukan oleh AppScript di Google Spreadsheet ini ya, atau di Google Form juga bisa. Nah, ini contohnya ya. Contoh pertama nih. Misalnya kita punya Google Form atau Google Spreadsheet juga bisa. Ketika ada form yang disubmit, ini adalah aplikasi atau script untuk memasukkan peserta prakerja contohnya atau peserta pelatihan ke dalam Google Classroom dengan menggunakan voucher yang sudah disebar. Misalnya voucher kartu prakerja misalnya. Nah, misalnya ada calon peserta kartu prakerja, dia mengirimkan formulir atau submit formulir. Nah, kita bisa bikin script untuk membaca data yang ada di formulir, termasuk data kode vouchernya. Nah, misalnya kan kita punya data voucher, misalkan 10.000 voucher. Kita simpan di satu dokumen Google Spreadsheet. Nah, kita bisa lakukan codingan cek apakah kode voucher yang diinput di Google Form itu apakah ada di database Google Spreadsheet-nya. Kita cek apakah kode vouchernya valid atau enggak. Kalau nggak valid, kita bisa dengan mudah kirim email bahwa voucher tidak valid. Nah, silakan kirim voucher yang lain atau hubungi Tokopedia atau hubungi juga Pintaria atau Ruang Guru dan semacamnya itu ya. Jadi kita bisa kirim email. Kemudian kalau misalkan valid, kita bisa bikin script untuk otomatis masukkan peserta tersebut ke kelasnya. Misalkan kalau Classroom itu kan udah ada API-nya dan dia sama-sama produk Google, jadi API Google Classroom ini dengan mudah. Kalau misalnya ya kita gunakan aplikasi lain bukan Classroom ya, kita tinggal cari API-nya apa kemudian dipanggil gitu ya. Nah, tadi ada yang komen juga, saya bukan programmer. Sebenarnya bukan programmer pun bisa mempelajari, tapi nggak lama sih pelajari aja dari sampel-sampel code yang udah ada di internet. Jadi ada banyak, misalkan mau coba cari script untuk mengirim email dari spreadsheet, search aja send email from script with AppScript, itu ada, tinggal diikutin gitu ya. Nah, ini contoh pseudocode lain. Ini contoh laginya di kartu prakerja, karena saya juga terlibat di UDK untuk membantu flow kartu prakerja menggunakan Google Apps di sini. Ini contohnya, misalnya ini untuk tugas akhir. Misalnya kalau pelatihan itu ada tugas akhir, setelah tugasnya selesai dia dapat sertifikat gitu ya. Nah, ketika peserta atau student dia mengerjakan tugas akhir, form disubmit, bisa bergrip untuk membaca data form tes akhirnya. Nah, nanti kan kita bisa lihat skor bagus atau kalau dia lulus, kita bisa bikin script untuk apa ya, mengenerate Google Slides yang isinya adalah template sertifikat dan disesuaikan di apakah bagus atau enggak. Kalau dia lulus, yang isinya adalah template sertifikat nama doang ya, kita bisa menjelaskan selesai, dia dapat sertifikat, kita bikin script untuk membaca data, kita lihat skornya apakah bagus atau enggak. Mengenerate Google Slides, bisa mengenerate PDF dari template yang ada di Google Slides. Nanti PDF-nya ini bisa auto serta ya, ini adalah selamat kamu telah lulus, ini adalah PDF pelatihannya, silakan apa-apa gitu ya. Nah, kalau nggak lulus bisa kirim email aja, maaf Anda belum lulus, silakan coba lagi gitu. Simpel ya. Kita nggak usah bikin aplikasi kompleks kayak Ruang Guru atau kayak Moodle atau kayak Google Classroom gitu ya. Pakai aja Google Apps, kemudian kita bisa bikin sertifikat, bisa bisa manfaatkan Google Form untuk tugas akhir di situ ya. Nah, ini tipe-tipe script ya. Tipe-tipe scriptnya. Jadi ada script yang tipenya adalah standalone,
Artinya, script ini dia tidak menempel di Google Apps manapun. Jadi dia independen, nggak nempel di mana-mana. Misalkan kita aksesnya lewat scripts.google.com. Kalau kita buka scripts.google.com, itu langsung kebuka si Google Script-nya. Kita bisa new project, kemudian kita bisa manggil dokumen manapun. Nah, cara tahunya gimana? Bedanya apa, standalone atau bukan? Kalau standalone, kalau kita mau memanggil dokumen atau mengambil Google Spreadsheet dan lainnya, kita harus menggunakan API untuk mengambil datanya. Misalkan kita ambil menggunakan Google Drive, berarti filesnya kita cari menggunakan drive app.source file. Artinya kita harus mengambil ya, dia nggak menempel. Jadi dia bukan milik siapa-siapa sih scriptnya. Nanti ketika dijalankan projectnya, dia harus milih mana ID dokumen yang mau kamu baca, berikan ke saya, gitu ya, standalone. Lalu ada bound to Google Apps. Nah, ini kebalikannya. Dia si scriptnya sudah menempel di Google Sheets atau Docs atau Form di situ. Nah, cara bikinnya gimana yang bound to Google Apps? Teman-teman kalau misalnya buka Google Spreadsheet atau Google Docs, itu ada menu di Tools, lalu Script Editor, ya. Tools Script Editor. Kalau di Spreadsheet itu ada. Nah, kalau teman-teman klik Tools Script Editor, dia otomatis akan buka Google Script dan dia akan membuat script yang menempel di dokumen yang tadi teman-teman buka di situ ya. Jadi dia akan menempel. Nah, kalau sudah menempel, kita nggak usah manggil dokumennya lagi. Kalau kita butuh, tinggal spreadsheet app.get active spreadsheet. Jadi dia udah kenal si sheet-nya yang mana nih, dokumennya yang mana. Karena dokumen ini, script ini dia menempel dengan Google Sheet yang tadi. Itu ya. Jadi ada dua tipe sebenarnya. Dia standalone atau bound to Google Apps. Nah, kemudian ada istilah penting juga, trigger dan events ini. Jadi, trigger ini bisa kita pakai untuk menjalankan fungsi atau functionnya secara otomatis. Misalnya, saya pernah bikin script untuk merekap nilai yang ada di Google Classroom. Saya rekap di spreadsheet, kemudian setelah direkap, saya lakukan aksi di situ berdasarkan hasil rekapnya. Atau bisa juga bikin trigger ini, atau kita menjalankan suatu aksi atau fungsi di AppScript, kalau misalnya form itu disubmit, Google Form, atau spreadsheet menerima form submit. Ya, jadi ada triggernya, ada pemicunya, kapan fungsi ini dipanggil, ya. Nah, atau bisa juga ketika buka dokumen. Ketika buka dokumen on open ya, dia akan melakukan trigger, dia akan memanggil sebuah fungsi, terserah kita. Misalkan fungsinya adalah menambahkan menu di atas, atau fungsinya adalah memanggil API, atau fungsinya yang lain ya. Jadi kita bisa bikin itu. Kemudian berkala. Berkala ini dia misalnya kita mau jalankan skrip setiap pagi misalnya buat ngerekap tadi. Setiap pagi, 2 hari sekali, atau setiap sore, tiap jam berapa, kita bisa bikin skripnya. Misalnya kita bikin skrip, tiap pagi tolong reminder orang-orang yang belum ngumpulin tugas. Itu bisa. Atau tiap pagi tolong reminder orang-orang yang belum lulus ujian. Itu bisa. Menggunakan trigger berkala. Datanya dari mana? Datanya bebas. Bisa dari spreadsheet gitu ya. Ya enak gitu. Nah, ini contoh episode code lagi. Misalkan saya bikin trigger setiap pagi. Nah, setiap pagi itu saya ambil skor dari Google Classroom. Saya panggil API-nya. Saya ambil kelasnya, ambil students-nya, ambil nilainya. Kemudian nilainya saya masukkan di Google Spreadsheet. Atau nggak dimasukin nggak masalah. Karena saya akan gunakan nilai ini untuk mengecek apakah student tersebut sudah submit tugas-tugasnya atau belum. Kalau belum, saya bisa bikin reminder, tolong kerjain tugas-tugasnya karena deadline-nya kapan gitu ya. Nah, itu bisa dengan mudah kita bikin menggunakan AppScript situ. Oh ya, hari ini malam ini kita ngobrol santai aja ya. Nanti teman-teman bisa siapin pertanyaan, bisa ngobrol, bisa tanya apapun, bisa tentang AppScript, tentang Google Docs, tentang karir, tentang apapun lah ya. Kita ngobrol santai aja.
Ini saya belum buka chat di Zoom ya, karena saya masih buka slide. Nah, tipe script yang lain yaitu web app. Tadi kan tipe scriptnya standalone, dia melakukan aksi tanpa ada output. Nah, kalau kita menyediakan user interface atau output, kita bisa publish script kita, script yang kita buat menjadi web app. Nah, jadi dia kita harus membuat dua fungsi. Salah satunya bisa do get atau do post ya. Kalau do get kan kalau bikin API dia dipanggil melalui HTTP get gitu ya. Kalau do post melalui HTTP post. Nah, fungsi yang kita buat bisa mengembalikan HTML, jadi akan membuat form HTML atau apapun, atau bisa juga mengembalikan text output, teks yang akan muncul di browser. Teks ini bisa berupa JSON atau teks atau apapun. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau dia mengembalikan HTML, ya artinya kita bisa menulis apapun teks HTML, bisa membuat formulir, bisa membuat website apapun yang sederhana itu ya outputnya. Yang paling sering biasanya formulir ya HTML output. Jadi teman-teman bikin dogetnya semacam HTML formulir yang ketika diklik dikirim itu memanggil diri sendiri, memanggil do postnya itu. Dan datanya bisa diproses. Kalau text output lebih banyaknya ke API dipakainya. Jadi teman-teman punya database di spreadsheet, lalu bikin dogetnya ini mereturn text output yang berupa JSON. Jadi bisa mengkoneksikan dari spreadsheet ke aplikasi Android atau Flutter. Ya, ini contohnya ya. Kita bisa gunakan spreadsheet ini sebagai database. Jadi siapapun bisa mengisi data spreadsheet-nya. Bisa misalkan kalau di RT-an ya, bisa bendahara, sekretaris, ketua RT-nya. Dan database yang ada di Google Spreadsheet itu bisa dipakai di website, di mobile, atau di chatbot dan sebagainya. Jadi teman-teman udah nggak usah lagi bikin API di Node.js atau apapun, atau bikin database lagi. Karena simple, pakai Google Sheet pun bisa di sini. Nah, benefitnya juga simple ya. Misalnya yang tadi, spreadsheet dapat digunakan untuk database, dan saya yakin ini lebih mudah daripada teman-teman membuat aplikasi sendiri full stack dari awal. Jadi database kerja sendiri, backend sendiri, front end sendiri. Ini lebih sulit yang itu daripada yang menggunakan AppScript. Dan masih banyak lagi benefit-benefit lain yang teman-teman bisa coba ini ya. Mungkin saya cobain aja, coba saya cek dulu ya, apakah ada pertanyaan atau enggak. Enggak, kalau ada pertanyaan bisa coba ditulis saja dulu, saya sambil cek nih. Slide-nya bisa di-share nggak, Kak? Oh, bisa nanti di-share melalui admin ya. Wah, ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur atau. Terus, oke. Nah, sekarang kita coba ya sederhana ya. Saya udah sempat googling tadi itu tutorial membuat script. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Nanti barangkali saya sempat buka. Tutorial ini. Nah, ini tutorial ya. Tutorial mengirim email melalui spreadsheet. Nah, teman-teman yang buka laptop. Oh iya, mangga, silakan mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Yuda ya. Kalau misalnya sudah kerja di aplikasi Google Spreadsheet, tapi mau dikerjakan offline di Microsoft Excel, apakah akan berantakan formatnya, marginnya? Sebenarnya ada kemungkinan berantakan, tapi jarang ya, jarang. Karena saya udah sering kayak gitu, jarang ya. Jadi yang biasanya berantakan itu kalau misalnya ada watermark di belakangnya, atau yang satu landscape, satu portrait, karena fitur itu nggak ada di Google Docs gitu ya. Tapi kalau spreadsheet dan Excel sebenarnya aman, cuman beberapa query aja yang nggak support. Misalnya di Excel nggak punya fungsi sama dengan query, kalau di spreadsheet punya gitu-gitu. Jadi tapi sebagian besar bisa kok.
Nah, kalau mau tahu kode script, kalau yang nggak bisa program, ada nggak sih contohnya yang sudah jadinya? Nah, ini kita coba contohin ya. Ini saya bukain tutorial mengirim email dari spreadsheet. Nah, ini katanya sih cuma 10 menit selesai ya dengan ikuti tutorialnya. Ada videonya juga. Nah, pertama, nih, buat empty spreadsheet. Teman-teman kalau misalnya biar nggak ngantuk di rumah buka laptop, bisa dicoba aja. Buka spreadsheet, websitenya google.com/doc/ apa itu ya. Atau search aja Google Spreadsheet, nanti muncul. Nah, kemudian di sini perintah kedua, ini saya coba dulu ya. Sampai coba. Tapi teman-teman nggak bisa lihat karena cuma bisa satu share. Yang kedua, bikin kolom email address dan message-nya. Nah, sini bisa masukkan berapa, terserah mau berapa baris. Misalkan kalau 2 baris artinya dikirim 2 orang. Kalau 3 baris ya 3 orang gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga, buka script editor, buka tools menu, kemudian copy paste ini, yang kelima save, keenam jalankan send email, yang tujuh cek email. Nah, sekarang saya coba ganti si ini ya, si share screen-nya. Ini agak susah ya ganti-ganti screen share kalau di Zoom, kalau di spreadsheet aman, kalau di Google Hangout, di Meet. Nah, ini dia. Ini dokumen yang saya baru buat tes. Ini saya belum pernah coba ya, mudah-mudahan berhasil. Ini artinya kalau saya berhasil, artinya teman-teman yang belum pernah ngoding pun bisa berhasil, ikutin aja. Yang kedua, bikin kolom email address. Yang kemudian message. Saya kirim email misalnya ibnu.mardi@gmail.com. Halo Ibnu itu. Nah, ini bisa juga format HTML ya, gitu. Tapi nama fungsi yang dipanggilnya agak beda. Kita ikutin aja tutorial tanpa HTML. Kemudian katanya suruh buka script editor. Nah, script editor tuh ada di sini di tools ya. Kemudian script editor. Nah, ini kebukanya tab baru. Bentar. Oh, ini karena dia, bentar ya. Saya share ke diri sendiri. Ini si Chrome-nya kebanyakan user jadi dia bingung ketika buka script ini atas nama siapa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Ini saya lagi berusaha buka si scriptnya karena ada banyak yang login di browser saya, jadi ketika buka script dia otomatis ganti akun gitu, jadi nggak punya permission. Jadi saya coba share ke akun saya yang lain. Nah, ini nggak kelihatan tabnya ya yang di share. Nanti saya coba ganti, ini udah berhasil. Coba ganti share screen-nya. Nah, ini tampilan Google Script-nya. Saya coba copy yang tadi tutorial ya. Teman-teman bisa coba cari create send email from AppScript. Saya copy. Nah, saya masukin sini. Ini kalau kita baca variabelnya, jadi dia mulai dari row nomor 2. Dia ngitungnya dari paling atas 1 ya, nomor 2. Nah, kemudian tadi saya cuma masukin 1 email ya, berarti saya ubah jadi 1. Nanti kalau bisa dihitung juga sebenarnya sampai paling bawah karena ada namanya active row. Get active sheet, kemudian ada active row, ada last active gitu ya.
Nah, kayak gini-gini. Ini banyak sekali. Nah, get last row juga bisa. Jadi mau sampai row berapa dikurangin row kedua misalnya. Dan last row-nya ada row nomor 3. Berarti dikurangin 2 berarti sampai 1. Atau kita ikutin aja dia 1 row aja, ya. Nah, kemudian ini data range-nya. Nah, dia kan ngambil range-nya. Range itu kayak semacamnya kayak kalau di spreadsheet itu ada A1 sampai B2 gitu ya. Atau B2 sampai B4 atau B2 sampai C5 ya. Nah, ini kita ikutin aja. Oke. Kemudian, nah langsung aja kita coba ya. Coba kita save. Kita kasihnya projectnya, test, kirim email. Nah, kemudian kita coba run di sini. Nah, di sini teman-teman akan lihat ada permission yang harus di allow. Karena di sini kan kita gunakan email ya. Jadi kita harus allow emailnya. Jadi mungkin teman-teman nggak bisa lihat ada pop-up yang muncul. Itu tinggal di allow, go to test kirim email. Jadi kalau teman-teman belum publish si apps-nya itu ada warning belum verify. Nah itu bisa coba klik aja tombol paling kiri advance itu. Nah ini udah saya coba kirim, send. Harusnya dia masuk ke email saya. Nah masuk, udah masuk emailnya, tapi nggak bisa saya share karena beda tab ya. Sending email from spreadsheet. Nah, ini susah. Pokoknya adalah emailnya masuk. Halo Ibnu, halo email, halo Ibnu ya. Jadi itu simple. Ada banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa dipakai sini. Contohnya saya pernah lihat ada tutorial untuk mengirim email menggunakan Alias atau mengambil data dari Google Classroom atau membuat PDF dari spreadsheet untuk membuat sertifikat. Itu ada juga. Jadi ada banyak sih ya. Coba saya baca lagi sih dari pertanyaan. Tadi dari itu ya. Wah ini turun ke bawah lagi. Nih untuk pengguna tadi masih. Kalau boleh tahu kode script-scriptnya kalau yang nggak bisa diprogram ada nggak sih contohnya sudah jadinya? Kalau yang nggak bisa program yang nggak bisa ngoding. Ya tadi ada ya. Coba di googling aja itu banyak kode-kodenya. AppScript data yang diisi ada batas maksimumnya. Nggak ada batas maksimumnya. Jadi maksimumnya ya jumlah row-nya aja, jumlah row di spreadsheet-nya. Tapi kita mau bikin 1 juta row juga kalau nggak salah bisa ya, coba aja. Teman paling lemot aja laptopnya. Jadi tergantung jumlah row di spreadsheet aja sebenarnya di situ. Untuk penggunaan spreadsheet sebagai REST API, apakah ada batas jumlah request setiap beberapa menit atau detiknya? Kalau nggak salah ada ya requestnya ya. Tapi saya kurang tahu ya. Bisa coba di set aja. Limitation AppScript gitu ya. AppScript to get. Terus spreadsheet itu apakah bisa pakai password? Nah sebenarnya spreadsheet ini nggak usah pakai password. Kalau nggak mau share ya jangan di-share ke orangnya. Jadi cara kerjanya spreadsheet adalah memberi terus spreadsheet ini cara kerjanya spreadsheet adalah membuka atau mengedit ke orang lain ya. Dan kemudian lagi bisa diulang cara masuk ke scriptnya. Nah, saya coba share lagi yang itu ya. Sekaligus saya coba sampaikan tentang share. Nah, cara masuk scriptnya dari tools, lalu klik script editor. Itu untuk membuat script yang bound to Google Apps ya, jadi nempel ke Google Apps-nya. Nah, jadi untuk yang pertanyaan password ya, nggak ada password di sini kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah pakai juga, nggak pernah lihat. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, kasih tahu saya. Tapi sebenarnya untuk urusan security, selama kita nggak nge-share ke orang lain, itu aman sebenarnya. Jadi pastiin kita hanya share ke orang-orang yang kita percaya aja di sini. Gitu ya.
Dan ini penting juga yang paling bawah. Nih, saya pernah lihat ada RT lain yang bukan di saya, RT lain di Indonesia, itu dia membuat ini anyone with the link, kemudian semua orang pun dia bisa ngebrowse. Artinya bisa searching di Google si database ini. Itu datanya ada KTP, ada alamat rumah, ada nama orang. Itu RT mana tuh yang share sampai di klik sini. Anyone on the net with link to. Jadi orang di internet itu bisa buka data penting itu, data krusial. Padahal harusnya kan jangan ya, kalau data penting. Itu ya. Nah itu sih. Terus pertanyaan lagi, skripnya boleh minta linknya. Oh ya, boleh. Skrip yang tadi, ya, skripnya. Terus, Kak, spreadsheet bisa nggak hash password? Hash password, ya paling dari pakai AppScript, pakai codingan JavaScript. Itu bisa buat nge-hashnya. Aman menggunakan spreadsheet untuk database yang menyimpan data-data sensitif. Ya, baik lagi tadi ya, aman nggak amannya tergantung teman-teman nge-share-nya ke siapa. Kalau buat diri sendiri ya aman, tapi kalau nge-share ke orang lain bisa jadi nggak aman. Ya, jadi tergantung share-nya kemana. Ya, mati lampu. Nah, udah, semoga udah nyala lampunya ya. Innalillahi itu ya. Wah, Doni Arsenal ini kenal nih kayaknya. Ada yang punya pengalaman dengan Google Form yang sering time out jika di-head oleh banyak user? Ada di perusahaan saya, ada aturan untuk mengisi Google Form tiap pagi sebelum bekerja, namun sering time out di jam ramai. Terus sebenarnya sih Google Form kan servernya di Google ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ke pagi atau gimana, karena servernya Google Form ya. Mungkin ada limitation di kita menggunakan yang pribadi. Nah, kalau menggunakan G Suite ya bisa jadi lebih lebih banyak kuotanya ya. Sebenarnya kuota sih, bukan time out gara-gara server, biasanya kuota di situ. Biasanya sih karena bukan kuota, karena kan Google Form ini dia menjalankan script untuk menuliskan di spreadsheet ya. Ya spreadsheetnya itu si scriptnya kewalahan di situ. Bisa jadi seperti itu. Apakah spreadsheet menyediakan API, misal untuk akses program eksternal bisa scripting dari Python lalu simpan pada. Oh bisa banget ini. Ada API-nya, menggunakan Python, Node.js juga ada. Jadi contohnya kawal COVID ya. Data kawal COVID yang saya pernah terjun jadi volunteers, itu data dari banyak sumber diambil, kemudian ditaruh di spreadsheet. Dan akhirnya dari spreadsheet bisa di-share ke orang lain supaya bisa baca. Supaya bisa ditampilkan di banyak grafik gitu ya. Itu ada yang bikinnya, pakai Python kalau salah bikinnya. Nah, spreadsheet bisa nyajin data dalam bentuk grafik nggak ya? Oh, bisa banget. Bisa. Jadi, ini ada fiturnya kan, data masalahnya. Atau insert. Nah, insert chart. Ini banyak. Nah, ini grafiknya. Tinggal pilih aja sini. Mau grafiknya bar, mau lingkaran, mau apapun ada semua di sini. Kalau teman-teman data studio, insert chart, apapun ada semua di sini. Kalau teman-teman masih kurang puas, diambil dari spreadsheet. Itu kayak Power BI dan semacamnya ya. Jadi kalau mau lebih advance. Terus, wah ini Regi Pramarita kenal juga ini. Ketika kita input email di spreadsheet itu akan otomatis kirim ke email. Atau kita harus input email baru terus ngulang skripnya. Bisa dua-duanya. Kalau kita mau cara otomatis, ketika kita input email di spreadsheet, berarti kita bikin triggernya ketika ada perubahan. Ketika ada perubahan data. Atau kalau misalkan input emailnya dari Google Form, ya kita pakai triggernya on form submit di situ. Jadi tergantung triggernya. Kalau mau otomatis, pokoknya kata kuncinya otomatis ya. Kalau otomatis berarti trigger, gitu ya. Nah kalau mau manual kayak yang tadi saya coba praktekkan, klik run ya, run query, atau kita bisa bikin tombol sebenarnya. Nah kita bisa bikin tombol, hapus dulu ya. Coba ya. Add menu, spreadsheet,
Nah, sebenarnya kita bisa bikin menu tambahan di sini, menu custom di sebelahnya help ini ya. Nah, menu ini kita bisa bikin dari AppScript. Nah, saya lagi googling ya, saya lupa sarannya. Jadi kita bisa bikin di on open ini. Saya coba copy dari tutorial yang saya searching. Nah, bikin dulu on open. Bentar, langsung open. Nanti kalau saya di refresh ketika ini saya save codingan yang saya coba copy dari tadi hasil googling. Nah, ini saya refresh sedikit ya. Nah, ini ya, lihat ya, ada menu baru direction di sini. Ada menu baru direction. Ini saya bikin menunya dari AppScript, dari AppScript. Jadi codingannya saya coba copyin ke ini ya, ke chat. Custom function. Jadi bisa bikin menu sendiri, kita bisa bikin kirim emailnya by klik ya. Kita klik tombol, klik kirim email, semua terkirim. Kalau mau otomatis ya kita pakai trigger, karena kata kunci otomatis itu. Ya. Terus kalau mau buat nomor otomatis dari sertifikat gimana ya biar nomor sertifikatnya langsung muncul saat setelah isi daya. Ini saya pernah lakuin di prakerja. Sebenarnya ya cara paling simpelnya adalah kita bikin database atau spreadsheet yang dia ngurut dari 1 sampai sekian. Nah, nanti di script ketika mau kirim atau mau bikin PDF, dia ngecek dulu, ngecek di spreadsheet atau di sheet yang udah kita siapin, yang kita udah buat buat data ya, buat data semua si ID-nya. Kita tinggal lihat kelasnya. Kelas row-nya nomor berapa? Kalau kelas row-nya nomor 5, berarti next-nya nomor 6. Kalau kelas row-nya nomor 100, next-nya 101. Nah, gitu aja sebenarnya. Nanti ketika udah dapat kelas row-nya, angka berapa, kita bikin formatnya di codingan kita. Simple ya. Jadi formatnya misalkan 1/ kelas row-nya nomor berapa? Kelas row-nya dari situ. Itu sebenarnya. Jadi kita harus punya database untuk nomornya peserta kapan dibuatnya. Itu opsional. Yang paling penting adalah nomornya. Terus mau tanya, Google Sheet bisa pakai atau nambah external library? Bisa buat call API saya pakai Axios. Nah, ini external library sebenarnya ada yang bikin, biasanya dia kayak nge-translate ya, dia ngopi-ngopiin codingan dari JavaScript, kemudian dia jadiin codingan AppScript .js ya. Nanti .js-nya dipublish ke library, yang lain bisa pakai. Nah, ini saya coba share lagi. Nah, ini agak susah ya share-nya, jadi ganti. Share lagi ke script yang tadi. Oh, scriptnya tadi yang lain deh ya. Ini script yang lain. Nah, ini di script yang lain. Saya pernah bikin script mail engine ya. Nah, di sini kita bisa masang library baru. Nah, resource library. Nah, ini kita masukin ID-nya, panjang ya ID-nya, kita nggak tahu. Nah, ID ini biasanya kita bisa cari googling. Biasanya ada yang share. Ini library untuk translate dari Momon.js atau library untuk mengubah tanggal atau date atau ke format yang kita inginkan. Jadi kita harus rajin-rajin googling, kita cari library-nya itu biasanya ada yang share. Kita pun bisa bikin library sendiri. Ketika kita mau publish codingan ini dan bisa dipakai di orang lain, kita bisa publish di sini ya. Nah, publish, kemudian nanti yang lain juga bisa pakai gitu ya di sini versi berapa. Jadi nanti akan muncul ID-nya kita share ke orang lain. Jadi orang bisa pakai fungsi-fungsi yang udah kita buat. Ya. Jadi ini saya pakai juga publish sebagai web app untuk di prakerja. Kan prakerja kelasnya banyak ya. Tapi script untuk generate PDF-nya itu satu aja. Jadi script itu dipakai ke semua dokumen, ke semua spreadsheet. Nah, itu bisa dengan mudah seperti itu. Itu ya. Terus, oh ini ada yang telat baru ikutan.
Bisa diulang nggak? Waduh, diulang. Nanti katanya ada YouTube-nya. Nanti bisa tanya admin. Katanya bakal dipublish di YouTube-nya Makassar. Gitu. Digital Valley. Nah, itu. Ini coba lihat slide-nya masih ada nggak ya? Slide-nya... Oh, slide-nya udah habis. Tinggal pertanyaan doang. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Apa aja, bebas. Nah, script ini ya saya udah pakai lama sih ya. Dari urusan kerjaan, urusan RT, urusan ngirim email, ngeblas semuanya, bikin sertifikat, semuanya bisa pakai AppScript. Jadi nggak usah capek-capek lagi bikin apps. Jadi kita bisa manfaatkan aja AppScript ini. Nah, makro di Excel kalau diupload ke spreadsheet bisa langsung jalan kah? Nah, saya kurang tahu ya, bisa jalan atau enggak. Yang pasti makro di spreadsheet ini menggunakan AppScript. Berarti kalau di Excel dia nggak pakai AppScript, bahasanya beda jauh, ya nggak bisa. Tapi kayaknya sih nggak bisa langsung jalan ya, kalau beda bahasa. Scriptnya kan beda. Itu yang saya tahu. Cuman saya kurang tahu karena saya udah lama banget nggak pakai Excel. Udah lebih dari 3 tahun ya, saya nggak pakai Excel. Jadi nggak pernah nyisa lagi Microsoft Office. Gitu. Mungkin teman-teman yang sering pakai Excel dan pernah nyobain mungkin bisa koreksi kalau salah. Cuma pengasih. Oh ini coba. Jadi seperti Mailmerge ya, ini app script-nya atau gimana? Mailmerge yang mana itu? Oh, Mailmerge yang ngirim email ya. Ya, ya mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kita bisa kirim email dengan database spreadsheet yang udah kita data, kemudian si template-nya pun kita bisa tulis di Google Docs boleh, atau misalkan tulis di satu cell di spreadsheet juga boleh itu ya. Jadi bebas mau bikin template-nya kayak gimana emailnya. Terus contoh script buat trigger dan ngirim email reminder seperti scheduler. Oh ya, ini saya coba contohkan. Tadi share-nya di slide ya. Saya ganti lagi. Share-nya di ini ya. Nah, untuk melihat trigger, kita bisa lihat di edit current project trigger sini. Ini saya ganti share-nya dulu. Nah, ini. Jadi triggernya kita bisa tinggal tambahin aja triggernya. Nah, ini kita bisa pilih fungsi apa yang dipanggil. Tadi kan saya punya script fungsi banyaknya, misalkan fungsi send email. Kemudian ini saya nggak tahu apa ya, nggak pernah diganti. Kemudian event source-nya apa? Nah, mau dari spreadsheet si event-eventnya atau berdasarkan waktu atau berkala atau pakai kalender jam berapa gitu ya. Oh, ketika kalender update ya, saya jarang pakai ini. Nah, biasanya sering pakai dua ini. Dari spreadsheet dia ada beberapa trigger ya, eventnya bisa on open, artinya ketika si dokumen dibuka. Setiap ada orang buka dokumen kita, entah siapapun, dia akan menjalankan script. Misalkan script buat ngelog ya, buat nyatet tuh orang ini buka itu. Atau ngirim email, ada seseorang buka dokumen, itu bisa juga ya. Nah, terus di on edit ini ketika ada yang edit, entah dimanapun editnya. Jadi ketika ada yang edit, dia akan mengirim fungsi send email yang ada di atas ini, ya. Atau on change, ini on change dan edit kalau nggak salah tuh ada bedanya ya, tapi saya lupa ya on change dan edit. Jadi ada yang bilang salah satunya ya dia cuma isi selnya, atau ya ada yang selain isi selnya, misalnya kayak konfigurasi semacamnya. Nah, on form submit ini ketika si Google Spreadsheet ini terkoneksi dengan Google Form. Jadi kalau terkoneksi dengan Google Form, ketika ada data row baru yang sumbernya dari Google Form, dia akan memanggil fungsi yang kita tulis di sini, ya. Nah, kalau gunakan yang berkala time driven, nah ini saya pakai untuk scheduler reminder. Jadi kita bisa berdasarkan jam, hari, minggu, bulan ya. Misalkan mau sejam sekali, ya udah hour timer every hour sini ya.
Jadi sejam sekali. Tiap 2 jam, tiap 4 jam tuh bisa. Atau mau tiap pagi juga bisa. Nah, dari timer ini pagi dari jam berapa sampai berapa? Misalkan jam 6 sampai jam 7. Dia akan memanggil fungsi send email. Nah, kalau ada error, kita bisa dikirim notif. Mau gimana? Mau sehari sekali notifnya, atau sejam sekali, atau langsung dikirim. Ketika ada error, langsung dikirim. Tanpa nunggu besoknya, tanpa nunggu sore. Kalau saya biasa ini. Jadi supaya kita developer tahu, wah ada yang error nih. Entah errornya gara-gara formatnya salah atau codingan kita salah. Gitu ya. Nah, ketika di-save, nah dia akan terbuat di sini triggernya. Dan nanti akan kelihatan berapa kali error dan kapan terakhir dijalankan, gitu ya. Itu triggernya. Nah, terus ada lagi nggak ya? Cuma kalau coding formula Excel itu persis nggak dengan spreadsheet. Kalau saya bilang 99% persis lah ya. Ada beberapa formula doang yang teman-teman ya pasti jarang pakai juga dan nggak ada. Kalau saya sering pakai fungsi namanya query di Google Spreadsheet dan itu nggak ada di Excel dan itu sangat berguna ya. Kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan query SQL, bisa select bintang, select from apa, where apa gitu ya, kita bisa pakai query. Spreadsheet bisa untuk kirim SMS ke banyak nomor dalam waktu bersamaan nggak? Sebenarnya bisa kirim SMS. Tadi kan kita bahasnya kirim email ya. Kalau maksudnya kirim email bisa tanpa menggunakan third party. Kalau SMS bisa, tapi kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Misalnya Twilio, atau misalnya ada website apa yang dia punya API yang bisa kita panggil dan bisa kirim SMS. Jadi harus pakai third party. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, nah kita bebas ya, mau nanya apapun. Tentang karir, tentang pengalaman, tentang apapun. Saya terakhir ke Makassar kapan? Ya udah lama nih. Dari Corona, tahun ini belum. Tahun lalu juga belum. 2 tahun lalu kalau nggak salah ke Makassar. Acara Backcraft saya ngisi jadi pembicara. Data spreadsheet bisa integrasi ke nomor WhatsApp nggak? Nah, maksudnya nomor WhatsApp mau ngirim WhatsApp ya. Bisa-bisa aja pakai third party, cuman saya belum tahu third party yang ada dari kata.ai atau apa ya. Pokoknya ada layanan Twilio bisa dia punya API-nya tapi berbayar, gitu ya. Jadi harus pakai API. Jadi dari spreadsheet nantinya dia akan manggil suatu URL API. Nanti dari API itu dia akan memanggil layanan yang ada di API tersebut. Misalnya kirim email lagi atau kirim SMS, kirim WhatsApp gitu ya. Jadi bisa, sangat bisa. Cuma ya berbayar kalau yang officialnya, cara officialnya. Yang cara non official pakai WhatsApp saya kurang tahu. Nah, silakan kalau ada lagi materinya sebenarnya sudah selesai atau dari moderator mungkin ada tambahan. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Email sendernya harus dari email Gmail kita kah? Iya benar. Sendernya harus dari Gmail kita, tapi kita bisa bikin alias di situ. Misalnya, email saya misalnya ibnu@google misalnya. Nah, saya bisa bikin alias misalnya prakerja at apa, misalkan ibnu@kids ya. Saya mau bisa bikin alias prakerja@kids. Jadi walaupun kirimnya, send itemnya dari inbox saya, tapi from-nya itu bisa diganti. From-nya bisa diganti dengan alias yang saya miliki. Cara bikin alias itu ada di settingan Gmail-nya. Ya, saya punya 3 atau 4 alias gitu ya. Jadi kalau saya kirim email dari inbox, itu from-nya bisa saya ganti aliasnya. Tuh. Kalau CRUD-nya buat API maksudnya bisa-bisa aja, tinggal bikin API aja, API yang buat create-nya, buat baca, buat update, buat delete-nya bisa. Tapi ya buat apa kalau misalnya CRUD-nya artinya mau bikin panel admin, ya buka aja spreadsheet-nya, kita nggak usah bikin panel admin lagi gitu ya. Materi nanti sama admin. Nah ini dari Regi. Jadi AppScript ini bisa kita download di mana ya untuk
Contoh-contoh skripnya sebenarnya yang pasti ada di dokumentasi Google Apps Script-nya. Nah, tergantung studi kasusnya. Kalau studi kasusnya mau kirim email, bisa searching aja. Tadi itu tutorial atau sending emails from spreadsheet. Itu ada tutorialnya. Tuh. From name bisa diganti, from email tetap. Itu ya mas. Oh, dua-duanya bisa diganti. From name-nya bisa diganti, from emailnya bisa diganti. Dua-duanya bisa. Asalkan si from email tersebut sudah kita tambahkan sebagai alias gitu ya. Bisa searching aja. Gmail alias gitu ya. Ada di settingnya. Nah, apalagi fungsi AppScript selain sending email? Banyak ya. Misalnya, ada orang ngirim atau submit Google Form. Nah, setelah submit, dia mau dipecah ke banyak dokumen, tuh bisa juga. Atau kita juga bisa bikin AppScript untuk membuat, saya ini ya, label, label undangan misalnya, label undangan kawin, gitu ya. Label kepada siapa, itu bisa pakai AppScript. Jadi kita tinggal tulis di spreadsheet aja data nama-namanya, lalu kita bikin layoutnya di Google Docs, nanti kita bisa generate di Google Docs itu. Melampirkan file bisa pakai AppScript. Saya pernah ngirim email melampirkan file. Filenya itu bisa image juga, bisa PDF, bisa apapun. Nah, selainnya kirim email itu, AppScript macam-macam. Selama dia produk Google, itu gampang cara pakainya. Misalnya Classroom ya, itu bisa dipakai untuk merekap semua peserta yang ada di Google Classroom. Atau kita mau juga untuk membuat add-ons atau membuat aplikasi kecil yang nempel di spreadsheet. Atau bisa juga membuat aplikasi mini yang ada di Gmail. Itu pakai AppScript juga. Jadi macam-macam ya AppScript ini. Ini dari Makassar Digital Valley apa nih? Setelah dijawab ya oleh Mas Bun untuk yang ingin bertanya langsung. Oh, iya Mas, tadi itu ada dari Mas Anugrah Aksa yang raise hand. Oh iya, iya boleh boleh, saya nggak lihat Iya, soalnya. iya, silakan Kak, di unmute mic-nya kemudian bertanya langsung. Halo Kak, kenapa tadi saya lihat tadi chat-nya? Kepincut kali ya, sorry kepincut. Oh, kepencet. Oh iya. Nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lain yang mau bertanya langsung nih ke Mas Ibun, boleh banget. Silakan di unmute aja mic-nya. Iya. Kalau mau ngopi-ngopi boleh langsung ke sini ke Bandung. Kejauhan Mas. Nih ada nanya lagi. Oh, Kalau mau silakan. buat halaman website di Google Apps itu bisa nggak? Bisa bikin website. Bisa bikin website di AppScript, cuman ya terbatas itu ya. Karena kan ya buat bikin CSS-nya ntar jadi banyak di codingan di AppScript-nya, returnnya banyak. Paling kalau mau pakai Google Sites. Nah, Google Sites ini kita bisa nyelipin si formnya. Jadi form yang dibuat dari AppScript kita embed ke dalam Google Sites. Itu gampang. Jadi dari Google AppScript-nya kita return formnya doang. Nah, formnya ini kita embed ke Google Sites. Itu bisa. Jadi kalau cuma tujuannya bikin form doang, ya kita bikin formnya aja, nggak usah sampai headernya, footernya gitu ya. Cuma di tempat lain aja, misalkan di Google Sites. Itu gratis juga. Jadi teman-teman bisa buat website gratis, drag and drop, menggunakan Google Sites, bisa diakses di sites.google.com. Powerful ya, udah banyak ya yang bisa kita pakai. Nah, ada lagi pertanyaan? Misalnya jam 10 malam, wah kuat-kuat ya Iya Mas. begadang.
Oke Mas, sambil nunggu nih pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari saya Mas ya, ada pertanyaan dari Boleh, kami. boleh. Iya, Eh, itu tapi eh ini kenapa Mas? ini siapa namanya ya? Oh iya Mas, oh, tadi di awal udah memperkenalkan diri, nama Eh, saya Rini eh, Mas, PR Makassar Digital Valley. oke, oke. Oke, Ya, siap. iya Mas, jadi, gimana sih Mas, ceritanya bisa berkarir di Google sebagai Google Developer Expert? Mungkin ada dari teman-teman mungkin yang kepo tapi mungkin malu-malu ya bertanya ke Mas Ibun, iya, iya Mas, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu. Iya Mas, silakan. Nah, nah, mungkin perlu dikoreksi sedikit ya. Bukan berkarir di Google sebagai Google Developer Expert. Jadi Oh siap. tahun 2015 kayaknya 2015 ya. Enggak 2000 sekian lah ya. Sampai 2018 itu saya terpilih menjadi Google Developer Expert untuk Android. Saat itu cuma 3 orang di Android ini di Indonesia dan selama hampir 5 tahun ini ya kerjaan si developer expert ini sharing, ngisi seminar, ngisi webinar, terus keliling-keliling Indonesia ke luar negeri gitu ya, buat sharing-sharing tentang Android ini. Itu bukan karyawan Google dan juga bukan pegawai, nggak digaji lah, nggak digaji sama Google. Itu kayak semacam ambasador gitu ya. Nah kemudian 2 tahun lalu 2018 saya harus stop dari Google Developer Expert karena saya harus kerja di Google walaupun sebagai vendor gitu ya. Jadi nggak boleh double sama GDE. Jadi saya lepas, saya kerja di Google, yaitu mulai kenalan dengan AppScript, mulai kenalan dengan Google Docs dan semacamnya. Dari situ udah terbiasa, udah ternyata udah enak lah buat kerjain semuanya. Itu sih paling. Tadi nanya itu ya atau tipsnya ya? Boleh Mas, siapa tahu buat teman-teman yang lain, iya Mas bener tuh, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau jadi GDE, next GDE Uh, menggantikan Jadi sebenarnya tipsnya ya kalau buat jadi GDE, saya ingat waktu di interview pertama kali buat seleksi, itu yang ditanya adalah sudah punya pengalaman apa buat sharing. Nah, kebetulan sebelum saya jadi GDE, saya sering sharing ya. Bahkan di acara Google Developers di Bandung sebelum ada GDE, itu saya pernah sharing jadi pembicara. Nah, itu dikasih tahu portofolio sharing. Udah pernah sharing di mana aja, artikelnya mana aja, GitHub-nya apa gitu ya. Jadi bukan kemampuan codingnya dulu. Nah, setelah ada ada pengalaman sharing, ya baru ditanya, kamu bisa nggak Android gitu ya, ditanyain apa bedanya fragment sama activity misalnya, terus suruh jelasin apa, jelasin apa. Nah setelah itu ya baru terpilih jadi GDE. Nah intinya supaya kita bisa jadi expert, kita harus rajin-rajin sharing aja, berbagi ilmu lah ya, berbagi ilmu ke teman atau ke pacar, ke gebetan, ke calon pacar, ke calon mertua, ya semuanya sharing. Nah, gitu. Jadi dengan kita sharing ya, iya. insya Allah ya ilmunya bakal nempel terus lah ya. Itu Rini. Oh siap Mas, iya. Eh, Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga ya. Oke Mas, ini kayaknya udah mulai rame lagi nih di kolom chat Mas. udah pada bangun kayaknya. Iya kayaknya. Gimana jaga produktivitas sebagai programmer yang kadang-kadang magernya suka datang tiba-tiba gitu ya. Sebenarnya ya tadi yang tadi di artikel tipsandcara.com, jadi ya harus ada motivasinya dulu. Motivasinya paling gampang ya uang. Kalau ada uangnya pasti termotivasi ya. Jadi itu cari kerjanya ada uangnya itu. Mau sedikit mau gede yang penting ada motivasi ya, gitu sih. Terus apakah sekarang Google sudah punya aplikasi untuk buat konten desain ya semacam Canva gitu? Yang namanya konten desain atau microblog. Ini kurang tahu ya. Kayaknya sih saya belum pernah pakai. Mungkin ada tapi nggak tahu deh. Nah, saya kurang tahu. Terus apakah kita bisa mendapatkan result dari pengiriman emailnya sukses atau fail? Uh, Kayaknya nggak bisa ya.
Tapi kita pasti akan dapat email karena terkirimnya kan dari inbox kita sendiri. Kalau kita ngirim email dan si emailnya itu nggak terdaftar ya atau salah email, itu kita akan dapat balasan otomatis dari Google-nya bahwa emailnya nggak terdaftar. Tapi kalau dimaksud filenya adalah kesalahan kode, itu ada di lognya nanti. Nanti setiap kita run script, itu ada lognya, dan log itu bakal ketahuan ya, dia berhasil eksekusi scriptnya atau enggak. Paling simpel sih kita mau, misalkan kita ngirim ke 100 orang. Ya, tiap selesai kirim satu orang, bikin log aja. Tulis di log, nanti lognya kita bisa jadikan acuan. Apakah berhasil atau enggak, itu ya. Terus pengen kerja di IT tapi nggak punya experience gimana ya? Punya passion tapi nggak terlalu mahir. Nah sebenarnya banyak role ya, banyak role di perusahaan IT yang nggak harus ngoding. Kalau emang maunya ngoding ya terpaksa harus belajar ngodingnya gitu. Nah, role-role lain yang nggak harus ngoding misalnya desainer atau QA. QA itu yang mastiin aplikasi yang dibuat tuh bagus dari sisi konten atau desainnya itu atau kualitasnya. Terus ada juga jadi project owner atau project manager itu yang koordinasiin, bikin tasknya, bikin ini ya, mastiin si tasknya tuh beres. Maksudnya tasknya ini sudah terdefinisi dengan baik. Artinya programmer bisa kerja gitu. Atau bisa juga jadi Scrum Master, gak ada. Jadi dia yang mastiin bahwa semua programmer tuh ada kerjaan, kemudian prosesnya berjalan dengan baik dan semacamnya. Itu ya. Jadi banyak role-nya. Terus untuk web development pakai Google Sites, bisa pakai domain sendiri atau enggak? Bisa pakai domain sendiri. Itu tinggal diubah aja di DNS Manager-nya. Nah, itu ada kok pilihannya di Google Sites untuk ubah jadi domain sendiri. Yang pasti kita harus punya dulu domainnya, ya. Jadi kalau udah punya domainnya, udah beli, baru kita bisa tempel ke Google Sites. Itu sih. Nah, kenapa saya bisa banyak jawab pertanyaan-pertanyaan ya karena saya udah sering praktek gitu ya, pengalaman banyak. Jadi teman-teman kalau mau jadi berwawasan luas, mau expert di suatu bidang, harus sering praktek aja sebenarnya. Kalau udah praktek sebenarnya ya harusnya udah bisa melakukan sesuatu ya, udah bisa jadi expert di situ. Ada lagi? Iya, teman-teman silakan nih. Ini mungkin yang unmute mic-nya mungkin mau bertanya ya. Silakan teman-teman langsung aja ditanyakan, diperkenalkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Ayo Kak, silakan. Kalau ini bisa melalui chat aja. Masih ada waktu sebelum event malam ini kita tutup ya. Nah, ini ada yang bagus pertanyaan nih. Banyak programmer yang pengen share tapi tidak punya public speaking. Gimana ya mulainya? Ya nggak harus public speaking juga. Kan bisa juga dengan bikin blog, bikin artikel. Dengan kita bikin blog, bahkan cakupan atau orang yang menerima manfaatnya bisa lebih banyak daripada public speaking. Misalkan saya tadi nulis blog, ya bisa jadi yang bacanya lebih banyak dari peserta yang sesi malam ini, gitu ya. Jadi nggak harus public speaking, bisa bikin artikel, bisa bikin aplikasi open source, taruh di GitHub atau semacamnya, gitu. Nah, dari Andi S nih, AppScript apakah cuma bisa digunakan di layanan spreadsheet atau yang lain? Bisa banyak, di Google Docs bisa, di Google Form bisa, Google Slides bisa, Google Sites juga bisa ya. Jadi di hampir semua produk Google ya, Google Apps itu ya bisa. Tapi kalau di Microsoft Excel ya pasti nggak ada AppScript. Pengalaman di GitLab, GitLab maksudnya pakai GitLab software, gitlab.com. Ya, ini di luar konteks ya. gitlab.com ya kan buat sharing coding ya. Itu kali maksudnya. Atau mungkin typo nih ya. Maksudnya pengalaman di Git sekali ya. Nah, ini butuh konfirmasi. Maksudnya apa pertanyaannya? Ada contoh web, nah, web apa nih maksudnya nih? Contoh web yang pakai Google Sites kali ya.
Itu banyak sih. Searching aja di Google, sales.google.com. Itu banyak. Gitu. Nah, silakan kalau ada lagi pertanyaannya. Oke, teman-teman, silakan yang ini nih yang kalau masih ada yang mau ditanyakan, kurang lebih 10 menit lagi sebelum event kita selesai malam hari ini. Ayo yang Untuk masih teman-teman yang misalnya kerja di perusahaan yang dia pakai G Suite, misalkan di perusahaan apapun ya, misalkan perusahaan BRI atau PLN atau apapun ya, itu kalau pakai G Suite enak, kita bisa pakai AppScript, kita bisa publish khusus karyawan misalnya, atau khusus organisasi yang ada di G Suite. Nanti di satu organisasi itu dia bisa searching add-ons yang udah dibuat oleh company tersebut. Jadi misalnya kita bikin add-ons database karyawan perusahaan yang mungkin kan disebar di publik, nanti bisa dikhususin untuk karyawan di perusahaan tersebut, asalkan dia pakai G Suite. Gitu. Jadi bisa mau dia pakai add-ons. Kenapa sering kirim blast email pakai Gmail sering kena ban? Mungkin kan disebar di publik. Yang spam. Kalau email yang nggak jaga spam mungkin aman. Saya sering kirim email ke ratusan orang, ribuan, tapi emang kalau email yang nggak jaga spam, ratusan orang, pendaftaran, atau email reminder untuk kerjaan tugas ya. Jadi nggak ada spam. Tapi kalau email marketing, kemudian orang itu nggak ngerasa uh, mau dikirim email, ya itu udah otomatis orang itu bisa report as spam dan email kita bisa di blacklist sama Google. Ya, jadi ya harus hati-hati ya. Intinya jangan sampai kita ngirim email, tapi orang itu nggak ekspektasi dapat email. Saya sering banget, saya hampir setiap hari ngelaporin email yang saya nggak pernah tahu tiba-tiba ada email itu. Saya nggak pernah kenalan, tiba-tiba orang itu email. Nah, saya kenalan secara ini ya, buat marketing ya. Akan ada penawaran produk apa, tapi saya nggak pernah tahu perusahaan itu. Saya report as spam. Jadi hati-hati. Kalau mau email marketing, ya sebisa mungkin ada cara supaya orang tersebut bisa stop, bisa berhenti berlangganan, unsubscribe. Kalau nggak ada unsubscribe-nya, orang cenderung akan report sebagai spam. Itu sih. Terus AppScript total free. Iya, free. Iya, free. Nggak ada versi premiumnya. Premiumnya paling di G Suite paling. AppScript mah free ya. Manajemen project pakai apa ya? Sementara pakai Trello. Dulu saya pakai Trello pernah, lalu teamwork.com pernah, tapi 2 tahun terakhir ini saya pakai Google Spreadsheet. Itu ya, manajemen project. Google Spreadsheet dengan memanfaatkan semua fungsi-fungsinya. Bisa juga bikin reminder, bisa custom. Ketika statusnya masih belum selesai, sudah lewat deadline, kirim reminder sesuai email yang didaftarkan di spreadsheet-nya. Kerja di Google sistemnya kontak atau karyawan? Dua-duanya ada. Kalau saya sih vendor, jadi kontrak ke karyawan. Ceritakan jenjang karirnya, nah saya kurang tahu di sini. Nggak bisa jawab. Oke. Gimana teman-teman? Oke. Sepertinya sudah ada ini, sudah tidak ada yang bertanya ya. Oh, masih ada ternyata satu orang. Ya, silakan Kak. Silakan Mas di. Iya. Saya dengan Regi mau tanya ke Pak Ibun. Kan saya pekerjaan ya, saya pekerjaan sehari-hari di kantor. Saya
Saya bukan developer, saya nggak ngerti script dan segala macam, tapi saya memanfaatkan fungsi Google Form. Dan Google Form itu saya buat paling simpel banget ya. Misalkan nama pelanggan, ID pelanggan, hasil kunjungan seperti apa, cuma 3 item itu. Tapi saya pengen si Google Form itu kan sudah bisa ngelihat hasil responnya Pak ya. Sudah bisa lihat hasil respon, langsung ada diagramnya Pak ya. Saya hasil kunjungan berapa persen itu udah lengkap banget lah. Udah lengkap banget. Cuman permasalahannya adalah kan saya pakai satu Google Form tersebut untuk hari pertama. Di hari kedua saya dengan pakai link yang sama, ketika saya input pelanggan di hari kedua itu akan menambah data yang di hari pertama. Nah, gimana? Apakah saya harus membuat link baru atau saya inginnya saya extend pakai link yang hari pertama gitu. Ya. Oke. Agar orang-orang kebayang. Bingung, nggak kebanyakan gitu istilahnya gitu. Betul. Ambil di hari pertama saya bikin folder dan sendiri atau seperti apa gitu. Itu aja sih. Sama saya tadi kurang mengerti ketika masuk AppScript, apakah kan kalau simple ya ketika kita klik link yang saya share ke teman-teman, nanti teman-teman input di situ, apakah kita bisa membuat website tampilan dengan yang lebih keren lah istilahnya gitu, yang lebih berwarna dan segala macam gitu. Itu aja sih Pak. Tampilan di mananya itu? Mungkin bikin tadi saya kurang ngerti di AppScript-nya itu apakah ada tampilan website yang khusus saya sustain ingin pakai suatu website A gitu untuk pekerjaan ini gitu. Jadi orang-orang nggak pakai nggak ngelihat Google Form yang standar gitu biasanya. Kan ada yang standar yang warna biru, tinggal input dan macam button. Iya. Apakah saya sih penasarannya tampilannya apakah bisa di explore lagi gitu di site tadi apa ya, di site.google apa gitu saya lupa. Saya coba sih. Iya. Oke. Kebayang. Sip, yang pertama gimana caranya supaya link sama tapi si datanya atau si responnya beda, itu bisa. Jadi saya pernah baca ya, walaupun belum coba tapi udah pernah baca skripnya. Pertama, kita bisa pakai Google Form yang sama. Jadi nanti di trigger on form submit yang di spreadsheet atau di Google Form-nya, dia akan mengecek dari tanggal. Kalau dia tanggal 1 misalnya bulan berapa, dia akan di-copy datanya ke spreadsheet lain, kayak gitu. Di-copy datanya ke spreadsheet lain, bisa ke spreadsheet lain, bisa ke tab lain atau sheet lain gitu ya, bebas. Jadi bisa dengan mudah, bahkan dengan AppScript kita bisa bikin dokumen, create new dokumen. Kalau dokumen belum ada ya dibikin. Kalau udah ada ya tinggal di-insert aja kayak gitu. Jadi bisa banget untuk kita nge-split. Jadi nanti akan ada satu Google Form yang dipakai terus-terusan, ada satu juga responnya yang dia ya emang akan berisi semua spreadsheet dari hari pertama sampai hari saat ini gitu ya. Akan banyak isinya, tapi kita bisa bikin spreadsheet lain tambahan hasil kopian yang per hari itu. Nanti si karyawan jangan dikasih akses spreadsheet yang fullnya, yang masternya, tapi kasih akses yang per harinya aja. Itu bisa sih, per hari. Atau kalau mau pakai Google Data Studio aja untuk tampilin grafik-grafiknya. Kalau emang karyawan tersebut butuh melihat diagram, pakai Google Data Studio, itu gratis juga. Bisa ngambil data dari spreadsheet. Terus tadi yang kedua mengenai tampilan. Ya, kenapa? Yang Google Data Studio itu nge-link dari yang hasil inputan Google Form atau kita harus bikin apa lagi gitu untuk cara nge-link ke Google Data Studio? Bisa nge-link. Jadi bisa nge-link dari spreadsheet ya. Dari spreadsheet bisa, dari MySQL bisa, apapun bisa. Oke. Nah, terus yang tampilan, misalkan kita mau bikin form, ya tampilannya ya seperti itu, nggak bisa diubah. Paling banter ya cuma bisa ngubah warna, ganti header, dan sebagainya. Kalau mau bikin form custom, ya paling kita bikin website sendiri. Lalu nanti ngirim datanya ke Google Form, itu bisa.
atau ke Google Spreadsheet pakai Dupos ya. Dupos kan buat menerima data ya, itu bisa kirim ke sana dan datanya masuk ke spreadsheet. Jadi website-nya custom, datanya masuk ke spreadsheet, itu bisa pakai Dupos yang trigger tadi ya. Pakai yang tipe script-nya adalah web app. Oh, tapi sistemnya itu kita upload manual atau ngikutin apa yang kita input di Google Spreadsheet? Dia ngikutin sebenarnya. Dia tergantung script ya sebenarnya. Nanti di Duposnya itu kan kita bisa cek ya, dia data masuknya apa, kemudian yang dicatat di spreadsheet-nya apa. Jadi benar-benar ya harus ngoding gitu. Oh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak Regi. Oh, terima kasih Pak Regi atas pertanyaannya. Mas Ibun masih ada di kolom chat ternyata. Silakan Mas. Iya. Syarat melamar kerja di Google, syaratnya adalah kamu harus diketahui oleh Google, harus memenuhi syarat kriteria. Jadi syaratnya tergantung job desk-nya, mau jadi data engineer ya harus bisa tentang data engineer, mau jadi Android programmer ya harus bisa mau di Android, mau jadi security juga harus bisa jaga itu ya macam-macam. Jadi syaratnya tergantung role-nya sebenarnya. Terus di Google ada job posisi sebagai data analis atau data scientist nggak? Ada, pasti ada. Nah kalau mau tahu tentang karir di Google itu ada websitenya sebenarnya. Saya coba cari ya. Kayaknya jobs at Google ya. Di websitenya careers.google.com /job. Nah itu bisa coba cari sendiri aja lowongannya, apa aja yang dibutuhin. Tuh, Google seluruh dunia itu. Oke. Sepertinya udah cukup ya Mas. Mengingat jadwal juga sudah menunjukkan pukul 22:28 di waktu Indonesia bagian tengah. Jadi pertanyaan dari Kak Adisti Pika Saputri sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab ya teman-teman di malam hari ini. Baik Mas Ibun, terima kasih banyak sudah sharing sampai iya di tengah malam hari ini ya di waktu Indonesia bagian tengah, dan juga teman-teman yang masih semangat sampai di akhir sesi ini. Terima kasih juga atas antusias teman-teman yang bertanya. Semua pertanyaan sudah dijawab langsung ya oleh Mas Ibun langsung. Jadi sebentar, masih ada yang bertanya. Sebentar. Oh ya, terkait sertifikat itu akan dikirimkan ke emailnya langsung ya teman-teman. Jadi silakan diisi link survei event yang dikirim di kolom chat barusan. Nanti akan kita kirimkan ke teman-teman ya. Buat kalau tentang materi untuk link recording sama recording eventnya akan kita update ya nanti. Iya, karena waktu udah menunjukkan jam 10:30 ya. Jadi sekali lagi terima kasih ya Mas Ibun atas sharingnya hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak ya tentunya malam hari ini. Semoga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari teman-teman buat produk yang bermanfaat juga buat teman-teman ya. Untuk kontaknya, ini kontaknya siapa nih? Ini kontaknya siapa nih yang ditanyakan? Kak Muhammad Firman. Iya, insya Allah semoga bisa sharing-sharing kembali ya Mas Ibun. Diharapkan semoga bisa bertemu di sesi selanjutnya. Baik, sebelum ini ditutup Mas Ibun, mungkin ada closing statement deh dari Mas Ibun, gimana nih? Mungkin semangat, sharing semangat sih buat teman-teman. Silakan Mas. Ya intinya
mumpung lagi ini ya, mumpung lagi banyak aktivitas di rumah, sebisa mungkin ya banyak ngoprek aja dan banyak berkarya. Paling gampang sih bikin tutorial aja, bikin tutorial, nge-produce konten gitu sih. Supaya lebih sering berbagi dan supaya lebih nempel gitu sih. Oke, Mas Ibun. Berarti lebih banyak ini ya, praktis langsung ya, Mas ya. Betul, praktis Baik, dan berbagi iya. lah. Betul. Poin pentingnya berbagi ya. Siapa tahu bisa jadi Google developer expert juga. Iya, amin, amin. Iya, amin. Iya, Mas, siapa tahu salah satu peserta Mas hari ini ada yang jadi GDE ya di masa depan. Iya. Baik, Google Mas. Docs expert. Iya, Google. Oh iya bener. Sama-sama GDE sih, Mas, bener sih. Iya, benar. Bener. Baik, Mas Ibun, terima kasih. Kayaknya makin rame nih, banyak yang ucapin terima kasih kepada Mas Ibun. Semoga jadi bernilai pahala di sisi Allah ya, Mas. Terima kasih, Mas. Sekali lagi juga buat teman-teman yang masih antusias nih ternyata sampai di jam ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi ilmunya. Sampai jumpa di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Mas Ibun, terima kasih. Ya, sama-sama. Bye-bye. Selamat malam. Selamat Iya Mas, beristirahat. malam. Iya Mas. Read